kata debatan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita tidak perlu berdebat. Jadi fakta menentukan jika kita mengatakan perjanjian lama itu dulu, tapi sekarang ini adalah perjanjian baru. Perjanjian baru itu adalah yang Yesus mengatakan. Jadi jika kita cerita tadi tentang Wahyu itu ya mimpi Yohanes, jadi itu kita katakan tidak benar. Nah, jadi jika kita membaca Yohanes 15 ayat 18 ini Yesus mengatakan, jadi tidak mimpi lagi, tidak lagi perjanjian lama lagi, tapi ini sudah perjanjian baru, bahkan Yesus mengatakan. Jadi ini pun masih ada alasan. Nah, jadi memang Bapak Saudaraku, jika kita hanya mau berdebat saja, tidak mau taat dan setia, itu sangat sukar. Karena memang Tuhan sudah mengatakan banyak manusia saat ini dia dilahirkan untuk dibinasakan. Jadi tidak semua manusia diselamatkan. Diselamatkan itu sudah ditentukan. Sudah ditentukan Tuhan siapa kita yang akan diselamatkan. Jadi itu adalah kasih karunia. Itu adalah pemberian Tuhan. Bukan kita memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Jadi jika kita itu tidak ada umbi dalam diri kita, sama seperti padi, jika tidak ada matanya itu, tidak ada umbinya, walaupun kita tanam itu tidak akan tumbuh, tidak akan bisa dia tumbuh. Nah, seperti biji durian. Biji durian itu ada umbinya di sudut bijinya itu. Itu jika umbinya itu sudah patah, dia tidak akan bisa tumbuh kembali. Karena apa? Karena yang tumbuh itu adalah umbinya, yang tumbuh itu adalah matanya. Ya, jadi baik juga manusia, yang tumbuh itu adalah roh Tuhan. Jika tidak ada roh Tuhan dalam diri kita, kita tidak akan tumbuh. Jadi banyak manusia pada saat ini makanya mau berdebat saja walaupun dia sudah hamba Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak ada umbi. Dia memang sangat mau, dia sangat berusaha, tapi dia tidak mendapatkannya. Karena apa? Karena dia tidak dipilih Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, bersyukurlah kita jika kita dipilih. Walaupun kita menderita, disiksa, dihina, dicaci, bersyukurlah. Karena kitalah akan memiliki kerajaan sorga. Jadi itu tidak bisa dibeli seberapapun harganya. Itu adalah pilihan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, jangan kita bandingkan diri kita dengan orang-orang lain. Jangan kita mengatakan si anu sana begitu kok, dia hamba Tuhan tetap begini juga. Kita mengatakan jangan kita bandingkan dengan orang lain. Cukuplah dengan diri kita, urusan kita, Tuhan dengan kita. Karena apa? Karena semua manusia ciptakan tidaklah sama. Nah, jadi kita ini jika kita sudah beri umbi, sudah diberikan mata, sudah diberikan roh, perjuangkanlah itu supaya kita tumbuh. Nah, jadi walaupun mungkin umbi itu seperti biji durian tadi, walaupun biji umbinya itu sudah ada, jika itu patah, itu tidak akan tumbuh lagi. Walaupun bijinya itu mungkin besar, cantik, mulus, tapi umbinya tidak ada, tidak akan bisa tumbuh lagi. Sama seperti padi. Padi itu kita lihat buka kulitnya itu ada di ujungnya itu ada situ warna putih, itulah umbinya. Jika itu tidak ada lagi, bagaimanapun kita taruh pupuknya, bagaimanapun kita kita menanamnya, itu pasti akan busuk. Kenapa? Karena umbinya tidak ada lagi, matanya tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus pelihara pemberian Tuhan itu. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi Roh Kudus. Itulah umbi tadi. Jadi kita itu harus kita pelihara Roh Kudus yang menuntun, membimbing, menyertai, menyelamatkan kita menjadi milik Tuhan. Jadi itulah umbi. Jadi Bapak Saudaraku, bukan asal Kristen pasti selamat. Tidak, itu hanya perkataan manusia. Tapi firman Tuhan mengatakan adalah karena tuntunan Roh Kudus. Dia akan menjamin
Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sangat jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia membenci, mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi jangan heran Bapak Saudaraku, dunia membenci kita. Walaupun dunia mengatakan fanatik, walaupun dunia mengatakan itu tidak lagi manusiawi, walaupun dunia mengatakan tidak beradat lagi, tidak lagi mengikuti aturan-aturan manusia, walaupun dunia mengatakan demikian, jangan hati kecut. Jangan hati kita ini menjadi ciut. Karena apa? Karena perjuangan kita bukanlah dunia ini, bukanlah daging dengan darah, tapi perjuangan kita adalah kerajaan sorga. Karena jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu sudah bagian kita. Jadi tidaklah gampang, tidaklah kita santai-santai saja, tidaklah kita ini pura-pura enak-enak menikmati dunia ini, tapi kita tampil beda. Harus sanggup menderita, harus kita sanggup menjalani batu-batu kerikil yang tajam. Karena apa? Karena kita tahu kita ini numpang, kita sudah dipilih dari dunia ini menjadi milik Tuhan. Jadi berbahagialah Bapak Ibu Saudaraku, walau kita dihina, walau kita diejek, walau kita kata-katai, walau kita dikucilkan, berbahagialah. Karena apa? Karena upahmu besar di sorga. Itu firman Tuhan mengatakan. Jadi ini tidaklah seberapa manusia mau melakukannya. Kenapa? Karena rata-rata manusia mau yang indah-indah, manusia ingin yang enak-enak, manusia ingin santai-santai, manusia ingin enjoy. Jadi tidaklah seberapa manusia yang mau mendapatkannya. Bahkan firman Tuhan mengatakan, lebar ke api neraka, sempit ke jalan surga. Ada dua jalan. Jadi Bapak Saudaraku, itu kita yang tahu, kita yang memilih kemana arah tujuan kita. Apakah kita memilih yang sempit itu, penderitaan itu, tantangan itu, pikul salib itu? Apakah kita mau enjoy, bersenang-senang, berhura-hura sama seperti orang kaya itu? Jadi kita melihat Lazarus dengan orang kaya. Lazarus di dunia ini dia menderita, menjadi orang pengemis. Hanya anjing kawannya menjilati boroknya. Tapi kita lihat bagaimana Bapak Saudaraku, ketika dia meninggalkan dunia ini, dia akan bersama-sama di pangkuan Bapak Abraham. Tapi orang-orang kaya itu yang pesta pora bersenang-senang dalam dunia ini, dia dicampakkan ke dalam alam maut. Jadi itu contoh sudah diberikan, di mana Lukas sudah mengatakan. Nah, jadi ini Bapak Saudaraku, tergantung kita, supaya kita jangan enjoy saja, supaya kita jangan santai saja, supaya kita jangan merasa saja. Buktikan, pastikan kita sudah di dalam Tuhan. Jika kita sudah di dalam Tuhan, ada tanda. Ada tanda yang diberikan Tuhan. Jadi kita ini bukan hanya menjadi Kristen saja, hanya berjalan begitu saja, tapi kita ada tanda. Tanda itu apa? Ada perubahan. Ada perubahan. Kita tidak sama seperti manusia dalam dunia ini, tapi kita sudah pikiran kita pikiran surgawi. Karena apa? Karena roh Tuhan bekerja dalam diri kita. Karena jelas firman Tuhan mengatakan di Efesus ini, kita dikatakan kepada kita supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk membaca firman Tuhan dalam kesempatan ini. Karena sini kita lihat bagaimana jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita pentingnya kita untuk membaca Alkitab ini. Sangat penting sekali. Jika kita hanya mendengar saja, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Tapi ketika kita baca Alkitab ini dengan sungguh-sungguh, membuka hati kita dengan lebar-lebar, tentu roh Tuhan akan bekerja. Karena di sini kita melihat di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Jadi Alkitab ini firman kebenaran. Jadi
ketika kita percaya, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Di sini katanya di Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi ketika kita percaya firman Tuhan ini, kita dimateraikan dengan Roh Kudus jika kita taat dan setia. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus membaca Alkitab ini dengan sepenuh hati. Kita melakukannya taat dan setia, sehingga Roh Tuhan akan dimateraikan dengan roh kita ini. Itulah umbi tadi, itulah biji tadi itulah tadi matanya tadi. Jadi umbi tadilah yang bisa tumbuh. Jadi itulah seperti yang kita katakan tadi, ketika kita membaca firman Tuhan ini dimateraikan dengan Roh Kudus. Itulah umbi tadi, sehingga dia ada Roh Kudus adalah umbinya. Itulah yang memberikan kehidupan itu. Dari sini kita melihat Bapak Saudaraku, di dalam Dia kamu juga karena ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Bapak Saudaraku, dimateraikan dengan Roh Kudus sehingga ada umbi, ada kehidupan. Karena apa? Karena umbi itulah, matanya tadilah, itulah yang memberi kehidupan. Makanya sama seperti padi tadi, jika tidak ada lagi matanya itu, walaupun dia cantik, masih mulus dan sebagainya, dia tidak akan tumbuh. Ketika kita tanam dia, kita kasih pupuk dan sebagainya pun, dia tidak akan tumbuh karena tidak ada matanya. Jadi sama seperti manusia juga jika tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, dia tidak akan hidup, karena itu jaminan. Karena di sini kita melihat di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Itulah umbinya tadi yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji memuliakan namanya. Jadi itulah jaminan. Umbi tadilah jaminan. Jadi tidaklah bisa semuanya padi itu tumbuh jika tidak ada umbinya. Jadi tidaklah sama seperti manusia. Manusia itu bangkit kedatangan Tuhan Yesus. Tidak. Tapi manusia yang bangkit kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, yang sudah taat dan setia, yang sudah ada dipenuhi dengan Roh Kudus yang dimateraikan di sini tadi. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperolehnya seluruhnya, yaitu menebus yang menjadikan kita milik Allah. Jadi itulah yang menjamin kita menjadi milik Allah. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah buka hati kita kembali kepada firman, yakini, taati, lakukan, supaya kita Roh Kudus akan masuk dalam roh kita ini, menyatu. Itulah nanti akan tumbuh, menuntun, menyertai kita sampai kepada Bapa kita di surga. Jadi ketika kita nanti datang Yesus kedua kalinya, kita akan bangkit. Karena apa? Karena kita sudah dipimpin dengan Roh Kudus. Kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Kita sudah dijamin dengan Roh Kudus untuk menjadi milik Allah. Jadi Bapak Saudaraku, ini bukanlah saya mengatakan, tapi firman Tuhan mengatakan. Di sini tadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, ayat 14 ini katakan kepada kita, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi itu jaminan. Jadi Bapak Saudaraku, tidak cukup hanya kita ke gereja saja, tidak cukup kita hanya percaya saja, tidak cukup kita hanya ikut-ikutan saja, tidak cukup kita hanya mendengar saja. Mari buka hati kita, baca Alkitab, lakukan, taati, setia, sehingga kita nanti akan dimateraikan dengan Roh Kudus. Sehingga sini tadi katakannya adalah firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, sini kita melihat ayat 13 tadi, kita ulangi lagi supaya lebih menangkap lagi kita, supaya kita lebih lagi menalar untuk menangkapkan firman Tuhan ini, supaya kita jangan menganggap Alkitab ini sepele, firman Tuhan ini sepele. Jangan kita menganggap itu hanya cukup percaya saja, cukup kita Kristen saja. Jangan kita menganggap seperti itu. Jangan kita merasa saja, tapi buktikan kita itu sudah penuh Roh Kudus. Di sini kita melihat ayat 13, di dalam Dia kamu juga
karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Jadi firman kebenaran ya. Jadi bukan hanya firman. Banyak firman saat ini adalah firman emas, firman favorit, firman kesayangan. Nah, itu bukanlah firman kebenaran. Karena banyak saat ini orang Kristen menggarisi menstabioli Alkitabnya. Itulah ayat favorit, itulah ayat-ayat emas, itulah ayat-ayat kesayangan. Jadi firman Tuhan ini adalah semuanya ayat-ayat emas, semuanya ayat favorit, tidak ada beda-bedanya. Jadi jangan kita menganggap itu firman Tuhan ini beda-beda, karena firman namanya surat. Jadi tidak bisa cerai-beraikan surat itu. Jika kita cerai-beraikan sehingga artinya beda. Jadi firman Tuhan ini harus ada kaitannya dari judul sampai bawah. Nah, jadi jangan kita comot-comot. Nah, jadi itulah makanya banyak kita mengartikannya jauh dari kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena kita mengambil yang indah-indah saja, yang kita ambil yang kita dia enak daging. Bukan kita melakukan firman Tuhan ini tak setia seturut yang tertulis, tapi apa yang seturut dengan kehendak kita. Jadi Bapak Saudaraku, sini jelas firman Tuhan mengatakan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Jadi ketika kita mendengar firman kebenaran ini, Injil keselamatan kita, Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus. Ketika kita percaya firman Tuhan ini taat dan setia, dimateraikan dengan Roh Kudus. Ini jelas firman Tuhan mengatakan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi jelas firman Tuhan tadi, dimateraikan Roh Kudus dengan roh kita ini, itulah sebagai jaminan menjadi milik Allah untuk memuji kemuliaan namanya. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita hanya itu kita saja. Pastikan kita sudah penuh Roh Kudus. Pastikan kita sudah ada umbi. Pastikan kita sudah ada matanya itu. Jadi jika kita tidak punya umbi, sehingga kita tidak akan mendapatkannya, tidak mendapatkan apa yang kita tujukan. Jadi Bapak Saudaraku, seperti kita melihat ada ini jeruk. Contohnya di sini kita lihat, kita praktekkan supaya kita ini tahu bahwa di jeruk ini, di bijinya ini ada umbi. Karena di jeruk ini kita melihat di bijinya ini pasti ada umbi. Ya kita periksa jeruk ini Bapak Saudaraku. Kita cari yang punya biji. Kita buka biji ini Bapak Saudaraku, ini contoh. Kita buka bijinya ini biji sama seperti tubuh kita. Tubuh kita ketika kita dilahirkan, kita sudah diberi tubuh. Itulah tubuh ini, seperti ini tubuh. Seperti ini tubuh jeruk tadi. Ini tidak akan tumbuh jika tidak ada umbinya. Jadi kita melihat umbinya. Kita lihat umbinya, di dalamnya ini Saudaraku ada mata. Ada mata untuk menumbuhkan jeruk ini. Jadi tidak cukup hanya tubuhnya saja, tapi ada umbinya. Sama seperti tadi katanya tadi, kita harus dimateraikan dengan Roh Kudus menjadi jaminan. Jadi itulah umbi tadi, itulah mata tadi. Nah, jadi sama seperti ini Saudaraku. Sama seperti jeruk ini. Jeruk ini juga, ini kita tahu adalah umbinya. Kita perbesar dulu ya, biar lebih tahu. Kita lebih besar.
Kita lihat tahu biji jeruk ini. Kita lihat biji jeruk ini. Nah, ini biji jeruk. Ini biji jeruk. Jadi ini ada umbinya. Ini adalah umbinya di atas sini. Ini adalah umbinya. Ini. Nah, ini yang nempel di atas sini ada umbinya. Jadi jika tidak ada umbinya ini, sama ini saja tubuh ini saja, bijinya saja tidak akan tumbuh. Ini biji jeruk tadi, tapi ada umbinya. Inilah umbinya. Dia nempel di sudut biji ini. Dia nempel di sudut ini. Inilah umbinya. Inilah umbinya sudah jatuh. Kita lihat ini umbinya. Itu nempel di sudut biji ini. Di sudut biji jeruk ini ada umbinya. Nah, ada umbinya. Jika ini yang kita tanam, ini walaupun ini lebih besar, tidak ada fungsinya, tidak akan tumbuh, pasti dia akan busuk. Tapi jika ikut sama umbinya ini, matanya ini, dia akan tumbuh karena ini nyatu. Karena ini nyatu. Nah, dia di sudut biji ini, di sudut biji ini dia. Di sudut biji ini di atas sini, biji ini dia, di sini di atas sini. Nah, dia akan di sudut. Walaupun ini kecil, ini besar, tapi ini tidak akan berfungsi, tidak akan bisa tumbuh. Nah, tidak akan tumbuh walaupun ini lebih besar, walaupun ini kecil, tapi tanpa umbi ini tidak akan tumbuh. Karena inilah matanya, inilah umbinya, inilah yang ketumbuh, itulah yang buat tumbuh. Karena begitulah kita hidup dalam dunia ini. Kita hidup dalam dunia ini, kita tanpa Roh Kudus, sama seperti biji jeruk tadi tanpa umbi. Tanpa umbi tidak akan tumbuh, tanpa mata tidak akan tumbuh, tanpa roh tidak akan tumbuh. Jadi Bapak Saudaraku, itulah artinya mata ini tadi, umbi ini tadi sangatlah berguna. Walaupun ini besar, kecil, walaupun ini besar, jauh beda. Walaupun ini besar, bijinya ini besar, kita melihat ini besar. Kalau kita melihat ini kecil, tapi yang bergat tanpa ini, yang besar ini tidak akan berguna. Ini tanam pun busuk. Karena apa? Tanpa yang kecil ini tadi. Nah, jadi inilah yang membuat kehidupan itu. Jeruk itu tumbuh karena ada umbinya. Ini umbinya tadi, ya nempel di sudut biji ini, di sudut biji ini. Nah, jadi walaupun besar biji ini, tanpa ada di sudut ini nempel, menyatu, tidak bisa tumbuh. Jadi kita juga Bapak Saudaraku, jika roh Tuhan tadi yang menempel sedikit aja tadi, kita tidak akan tumbuh. Karena apa? Karena kita akan mati. Tidak ada ketumbuhan itu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu tergantung kita. Apakah kita hanya mau menjadi biji saja seperti ini? Apakah kita mau memelihara umbi yang kecil ini tadi? Jadi itu harus kita baca firman Tuhan supaya umbi ini tumbuh. Ya, harus dimateraikan dengan Roh Kudus sehingga biji tadi dimateraikan, disatukan sehingga dia menyatu, sehingga dia akan tumbuh. Sama seperti biji ini, dia akan tumbuh. Karena apa? Karena sudah umbi ini sudah disatukan, dimateraikan. Sama seperti kita hidup dalam dunia seperti biji ini,
Jika tidak ada umbi ini, dia tidak akan tumbuh. Tapi begitu kita baca firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan ini, sehingga kita taat dan setia, sehingga roh Tuhan akan dimateraikan dengan roh kita. Ini roh kita, ini umbi tadi. Ia akan masukkan, ditempelkan, dimateraikan dengan Roh Kudus. Sehingga ini akan dia mekar, sehingga akan dia tumbuh. Kenapa? Karena sudah dijamin kita menjadi milik Allah. Jadi Bapak Saudaraku, marilah bukalah hati kita. Karena tanpa kita membuka hati kita kembali kepada firman Tuhan, kita masih diragukan. Walaupun kita menganggap kita ini sudah di dalam Tuhan, walaupun kita sudah menganggap kita ini menjadi pelayan Tuhan, walaupun kita menganggap ini kita rajin mengikut Tuhan, jika kita tidak penuh Roh Kudus, kita masih dipertanyakan siapa yang menuntun kita. Karena apa? Karena Yesus sudah naik ke sorga dan dia akan turunkan Roh Kudus, rohnya ke dunia ini untuk menuntun, membimbing kita. Maka jelas firman Tuhan tadi sini tadi kita melihat di mana tadi ayat 13 tadi sini jelas katanya kepada kita di dalam Dia. Artinya Dia ini besar, Dia-nya besar, Dia Yesus. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, artinya firman kebenaran Alkitab, taat dan setia untuk melakukannya. Firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan ini, melakukan taat dan setia, dimateraikanlah Roh Kudus tadi pada roh kita ini, disatukan sehingga roh Tuhan ada di dalam roh kita. Sehingga roh Tuhanlah akan berkata-kata, roh Tuhanlah membimbing kita, roh Tuhanlah membina kita, roh Tuhanlah yang membukakan rahasia-rahasia kemampuan Tuhan, bagaimana kita sebetulnya menjalankan kehidupan yang kekal ini. Jadi bukan dengan logika kita, bukan dengan akal kita, bukan dengan pikiran kita, tapi dengan tuntunan Roh Kudus. Karena apa? Karena manusia tidak tahu di manakah itu surga. Jika tidak ada rohnya untuk menuntun, membimbing kita, kita tidak tahu. Sama seperti firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini kita baca bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, berulang-ulang. Sama, sehingga kita sama seperti ahli-ahli Taurat. Sama kita sama orang-orang Farisi. Dia menghafal kitab ini, tapi tidak taat untuk melakukannya. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita penuh Roh Kudus. Karena itulah sebagai jaminan menjadi milik Allah. Ini yang mengatakan adalah firman. Jika kita percaya adalah kitab ini adalah firman, mari buka hati kita lebar-lebar. Bacalah Alkitab sepenuhnya. Buka hati kita, lakukan taat dan setia. Kita akan merasakan bagaimana hadirat Tuhan dalam diri kita ini. Sehingga kita tetap memegang kebenaran firman Tuhan, walaupun dengan tantangan, masalah, pergumulan yang kita hadapi, bahkan seperti kita melihat di Wahyu tadi, sampai dipenggal kepalanya untuk memperjuangkan Yesus, dia siap. Kenapa? Karena perjuangan dia sudah ada umbi tadi, perjuangan dia ada keselamatan tadi, bukan tubuh. Tubuh ini busuk, tubuh ini tadi busuk jika tidak ada umbinya. Ini betul-betul busuk. Tapi dengan umbi yang kecil tadi, dia akan, dengan umbi yang kecil ini, dia akan tumbuh. Walaupun kecil, walaupun tubuh ini besar seperti ini, tanpa umbi tadi, tanpa umbi yang kecil ini tadi, dia akan busuk, tidak bisa bertumbuh. Jadi Bapak Saudaraku, walaupun ini tubuh ini tadi, biji ini tadi, kita lawat, kita tanam, kita bikin pupuknya sebagaimanapun pupuk ini kita buat, ini tidak akan tumbuh. Ini pasti akan busuk tanpa ada umbi ini, tanpa ada titik ini tadi di ujungnya, di atasnya. Nah, inilah kehidupan itu. Itulah sama seperti kita. Kita juga walaupun ada tubuh begini besar, tanpa ada umbi ini tidak bisa tumbuh. Sama seperti manusia. Manusia juga walaupun dia kaya, hebat, ganteng, dan cantik dan sebagainya, jika tidak ada roh Tuhan, dia akan mati. Tidak bisa tumbuh. Karena roh Tuhan yang sebagai jaminan.
Karena jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita ulang-ulang lagi, karena ini sangat perlu, sangat penting bagi kita. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Itu jaminan sebagai milik Allah. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada Alkitab. Bukalah hati kita lebar-lebar. Baca, tekunilah Alkitab ini. Kita akan tahu bagaimana khasiatnya, bagaimana tuntunan Roh Tuhan itu, bagaimana Tuhan akan menuntun menyertai kita. Kita pasti kuat, pasti mampu. Jangan kita mengatakan aku tidak tahu apa-apa, aku tidak mengerti apa-apa. Ya terserah Tuhanlah, mau campakkan ke laut, mau campakkan ke neraka, itu urusan dia. Jangan kita mengatakan seperti itu Bapak Saudara. Karena kesempatan hanya sekali. Ini waktu berputar. Ini tidak bisa berputar kembali, berbalik kembali, tapi terus apapun tantangan dia jalan terus menuju terus sampai pada akhirnya. Jadi dia tidak akan mengulang, sekalipun sedetik pun dia tidak akan mengulang waktu ini Bapak Saudara. Jadi yang waktu berputar terus sampai akhir. Jadi terima kasih banyak, semangat terus, share kepada teman-teman kita, keluarga kita, karena ini firman kebenaran, supaya saudara-saudara kita juga mengetahui bagaimana mendapatkan keselamatan itu. Jadi jika kita menyayangi keluarga kita, sharelah firman Tuhan ini kepada kita semua, keluarga kita semua, dan jangan lupa subscribe supaya firman Tuhan ini berkepanjangan, supaya kita bisa melakukannya setiap pagi, renungan demi renungan, untuk menambah iman percaya kita bagaimana sebetulnya mendapatkan kehidupan yang kekal ini. Jadi ini bukanlah kata manusia, tapi ini kata firman. Firman mengatakan. Jadi ini tidak saya pilih-pilih, tapi itu firman mengatakan. Jadi bukanlah kebenaran diri sendiri, tapi dasarkan Alkitab. Jadi semangat terus, andalkan Tuhan. Shalom.